Bagaimana Indonesia bisa jadi bangkrut? Indonesia sebagai negara berdaulat dengan mata uangnya sendiri, yaitu rupiah, memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola keuangan. Meskipun tidak dapat mengalami kebangkrutan seperti perusahaan atau individu, namun tantangan muncul terutama terkait utang luar negeri. Bagaimana Indonesia dapat menjaga stabilitasnya dan mengelak dari potensi krisis utang? Mari kita eksplorasi bersama, tidak hanya sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meraih kesejahteraan bersama. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dan paling padat penduduk di Asia Tenggara, dengan ekonomi yang beragam dan dinamis. Namun, negara ini juga menghadapi beberapa tantangan dan risiko dalam mengelola utang luar negerinya, terutama setelah pandemi COVID-19. Dalam video ini, kita akan menjelajahi apa itu utang luar negeri, mengapa hal itu penting, bagaimana Indonesia mengatasi hal tersebut, dan apa yang dapat dilakukannya untuk menghindari krisis utang. Apa itu utang luar negeri dan mengapa hal itu penting? Utang luar negeri adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh suatu negara kepada kreditur asing, seperti pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau pemberi pinjaman swasta. Utang luar negeri dapat bermanfaat bagi suatu negara untuk membiayai kebutuhan pembangunannya, seperti membangun infrastruktur, berinvestasi dalam pendidikan, atau mendukung program-program sosial. Namun, utang luar negeri juga membawa biaya dan kewajiban, seperti pembayaran bunga dan pokok, serta mematuhi syarat dan ketentuan dari para kreditur. Utang luar negeri dapat menjadi masalah bagi suatu negara jika menjadi terlalu besar atau tidak dapat dipertahankan. Artinya, negara tersebut tidak dapat melunasi atau merefinansikan utangnya tanpa mengorbankan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Krisis utang dapat terjadi jika suatu negara menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya, baik karena kurangnya sumber daya, kehilangan kepercayaan, atau kejutan tiba-tiba. Krisis utang dapat memiliki konsekuensi serius bagi suatu negara, seperti 1. Krisis mata uang, di mana nilai mata uang lokal mengalami depresiasi tajam, membuat utang menjadi lebih mahal dan mengurangi daya beli masyarakat. 2. Krisis inflasi, di mana harga barang dan jasa meningkat dengan cepat, merusak pendapatan real dan tabungan masyarakat. 3. Krisis pertumbuhan, di mana aktivitas ekonomi melambat atau mengalami kontraksi, menyebabkan produksi, pendapatan, dan pekerjaan menurun. 4. Krisis sosial, di mana standar hidup dan kesejahteraan masyarakat memburuk, menyebabkan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memantau dan mengelola utang luar negerinya dengan hati-hati, untuk memastikan tetap berada dalam tingkat yang aman dan berkelanjutan. Bagaimana cara Indonesia menangani utang luar negerinya? Menurut Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia mencapai 417 miliar dolar Amerika pada September 2020, setara dengan 38,1% dari produk domestik bruto, PDB, negara tersebut. Ini dianggap sebagai tingkat utang yang moderat dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi berkembang lainnya, seperti Brasil 43,8%, India 22,3%, atau Turki 62,5%. Selain itu, Indonesia memiliki bagian utang jangka pendek yang relatif rendah, yang mengurangi risiko kejutan likuiditas. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola utangnya, seperti 1. Diversifikasi sumber pembiayaan dengan menerbitkan obligasi dalam mata uang dan pasar yang berbeda, serta menarik investasi langsung dan investasi portofolio asing. 2. Memperpanjang jatuh tempo obligasinya dengan menerbitkan obligasi jangka panjang dan menukar obligasi jangka pendek menjadi obligasi jangka panjang untuk mengurangi risiko pembiayaan ulang dan risiko suku bunga. 3. Menjaga sikap fiskal yang bijaksana dengan menjaga defisit anggaran dan utang publik dalam batas-batas hukum, serta mengalokasikan lebih banyak belanja ke sektor-sektor produktif dan prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan kerentanan dalam situasi utangnya. Misalnya, pandemi COVID-19 telah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, keseimbangan fiskal, dan neraca transaksi berjalan.
pemerintah telah meningkatkan belanjanya untuk mendukung sektor kesehatan dan jaringan pengaman sosial, sementara pendapatan menurun akibat penurunan penerimaan pajak dan harga komoditas. Defisit transaksi berjalan telah melebar akibat ekspor dan penerimaan pariwisata yang lebih rendah, serta impor yang lebih tinggi untuk persediaan medis dan vaksin. Faktor-faktor ini telah meningkatkan kebutuhan, pembiayaan, dan beban utang pemerintah. Tantangan lainnya adalah ketergantungan pada investor asing untuk membiayai utang pemerintah. Hingga Desember 2020, investor asing memiliki 38,4% obligasi pemerintah, membuat Indonesia rentan terhadap arus keluar modal dan fluktuasi nilai tukar. Jika investor asing kehilangan kepercayaan pada prospek ekonomi Indonesia atau kredibilitas kebijakan, mereka dapat menjual obligasi mereka dan menarik dana mereka, menempatkan tekanan pada rupiah dan cadangan devisa. Ini dapat memicu siklus merugikan dari depresiasi mata uang, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, pertumbuhan rendah, dan ketahanan utang yang lebih rendah. Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menghindari krisis utang? Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, dan strategi pengelolaan utangnya untuk menghindari krisis utang. Selain itu, perlu ditingkatkan ketahanan ekonomi dan daya saingnya melalui penerapan reformasi struktural, seperti 1. Memperbaiki lingkungan bisnis dengan mengurangi hambatan regulasi, menyederhanakan prosedur perizinan, dan memperkuat supremasi hukum serta perlindungan hak atas properti. 2. Menginvestasikan pada infrastruktur dan modal manusia dengan meningkatkan kualitas dan cakupan layanan publik seperti jalan, listrik, air, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan. 3. Mendiversifikasi basis ekspor dengan mendorong pengembangan sektor non-komoditas seperti manufaktur, jasa, dan ekonomi digital serta memperluas akses ke pasar baru dan yang sudah ada. 4. Mendorong inovasi dan digitalisasi dengan merangsang pertumbuhan industri kreatif dan teknologi, mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan keterampilan dan literasi digital masyarakat. Langkah-langkah ini akan membantu Indonesia mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, serta mengurangi kerentanannya terhadap guncangan eksternal. Dengan demikian, Indonesia dapat menghindari krisis utang dan memastikan kemakmuran jangka panjangnya. Apa pendapat Anda? Silahkan komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.